Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke rumahnya ini dalam rangka beribadah kepadanya, mentaati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita lihat di luar sana masih banyak kaum muslimin yang sibuk dengan jual beli, yang sibuk dengan urusan-urusan kantor dan sibuk dengan urusan dunia lainnya. Dia berat untuk meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke rumah Allah dalam rangka beribadah, melaksanakan salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, melaksanakan begitu banyak amal soleh, kemudian kita meninggalkan larangannya, baik itu yang makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin di zaman ini masih ada umat Islam yang belum sadar kekeliruannya di dalam memilih tempat berharap. Boleh jadi karena faktor lupa atau tidak menyadari hal tersebut, sehingga kita lupa tempat berharap. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Quran, surah pendek yang mungkin kita hafal, yang sering kita baca, surah Al-Insyirah ayat 8. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Kaum muslimin, harapan adalah amalan hati yang terkadang terungkap dalam ucapan sehingga didengar orang lain. Terkadang kita berharap kepada sahabat kita yang dermawan dia mungkin, agar dia bisa menolong kita.
Terkadang kita berharap kepada orang tua kita, berharap kepada anak-anak kita, berharap kepada keluarga kita, bahkan kepada sahabat kita. Harapan-harapan itu kadang terlepas oleh lisan kita sehingga didengar orang lain. Mungkin kita pernah berkata, saya berharap kepada sahabat saya si fulan yang akan menolong saya. Mungkin juga kita pernah berkata, saya mengharapkan bantuan dari orang tua saya dengan urusan ini. Atau juga kita pernah berkata, harapan terakhir yang bisa membantu saya adalah anak kandung saya yang saya cintai, yang nomor sekian, yang sukses, dan yang lainnya. Inilah bentuk-bentuk pengharapan yang keliru kaum muslimin. Salah alamat atau salah tempat berharap. Diceritakan di dalam sebuah kisah, ada seorang wanita kaya yang dikenal dermawan, pemurah, suka sedekah, namanya Ummu Ja'far. Kedermawanan Ummu Ja'far masyhur, terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan dua pengemis buta pun mengetahui hal itu. Setiap hari dua pengemis buta menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan dan permintaan yang berbeda dengan ucapan doa yang juga berbeda. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepadaku dari kemurahan-Mu. Ucap pengemis buta yang pertama. Kemudian, ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far. Ucap pengemis buta yang kedua. Demikian doa yang diucapkan keduanya, sebagaimana diungkap di dalam As-Samarqandi dalam kitab Nailul Hasis fi Hikayatil Hadis. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis tersebut dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis yang pertama yang mengharap rezeki dari Allah, Ummu Ja'far memberinya uang 2 dinar. Selanjutnya, untuk pengemis yang kedua yang mengharap rezeki dari Ummu Ja'far, diberikan 2 adonan roti dan ayam bakar yang di dalamnya telah diselipkan uang 10 dinar. Merasa tidak dapat uang, pengemis kedua ini menawarkan pada pengemis pertama agar roti dan ayam bakarnya ditukar atau dibeli dengan uang 2 dinar yang baru didapat dari Ummu Ja'far. Berikanlah uang itu kepadaku, lalu ambillah roti dan ayam bakar ini untuk anak-anakmu, ujar pengemis kedua. Kemudian kedua pengemis ini tidak tahu bahwa di dalam ayam panggang pemberian Ummu Ja'far itu terselip uang 10 dinar. Singkat cerita, pengemis pertama pun akhirnya sepakat untuk ditukar. Terjadilah transaksi di antara keduanya. Kejadian serupa berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui pengemis kedua yang mengharapkan rezeki dari wanita kaya itu. Apakah kamu puas dengan pemberian kami? Tanya Ummu Ja'far kepada pengemis kedua. Memangnya apa yang engkau berikan padaku? Kata pengemis itu menjawab dengan pertanyaan. 100 dinar. Jawab Ummu Ja'far. Tidak mungkin setiap hari engkau memberiku adonan roti dan ayam bakar, lalu aku menjualnya ke temanku dengan harga 2 dinar. Dijawab oleh pengemis buta tersebut. Ummu Ja'far pun merasa terkejut dan menyadari tentang kemurahan Allah Ta'ala pada hambanya yang mengharapkan anugerah darinya. Begitulah dia, pengemis pertama, mengharapkan kemurahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah segera memberinya kehidupan yang serba berkecukupan, meskipun dia sendiri tidak punya niat atau tidak punya rencana seperti itu. Ujar Ummu Ja'far.
Kemudian Ummu Ja'far pun menegaskan bahwa barang siapa yang mengadukan kekurangannya, kefakirannya hanya kepada Allah, pasti Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian selanjutnya dia juga meyakini bahwa takaran rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Dan jika Allah tidak menghendaki, pasti selamanya tidak akan terjadi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada sebuah kerugian yang kita alami jika kita masih berharap kepada manusia. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia." Kemudian Imam Syafi'i pernah berkata, "Ketika kamu berlebihan berharap kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan padamu pedihnya harapan-harapan semu, harapan-harapan kosong. Allah tak suka bila ada yang berharap pada selain Dia, dan Allah menghalangi cita-citanya supaya dia kembali berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman zallazi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, jika Allah menolong engkau, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan kepada dirimu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu bertawakal. Surah Ali Imran ayat 160. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berharap kepadanya dan tidak berharap kepada selain Dia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina bihi masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu sa'rana ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum fadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.